Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Sipa Nadia. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menguji normalitas sebuah data pada aplikasi SPSS. Pertama-tama, saya menjelaskan terlebih dahulu data yang akan diuji. Terlihat pada aplikasi ini terdapat sebuah data di mana data ini adalah data jumlah perusahaan mikro menurut 5 provinsi di Kalimantan. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, berpindah pada variabel view. Pada kolom name yang di atas ini dirubah menjadi tahun, dan yang di bawah ini dirubah menjadi unit. Kemudian untuk desimal, ubah ke angka 0. Dan untuk label di sini ditulis tahun, dan di bawahnya ditulis unit per tahun. Kemudian di bagian value, di bagian tahun itu dibuat seperti ini. Pertama kita masukkan angka, kemudian di label ditulis 2018. Selanjutnya juga seperti itu, angka value-nya 2, labelnya 2019. Ditambahkan value ketiga 2020, ditambahkan dan klik OK. Kemudian pada bagian measure, di sini untuk bagian tahun itu dipakai yang nominal karena untuk mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label dari variabel tersebut. Dan untuk unit itu menggunakan scale karena termasuk pada tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah untuk menguji normalitasnya, kita berpindah lagi kepada data view. Di sini kita masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik, klik explore, masukkan dependent list dan juga factor list, yang mana dependent listnya ini adalah unit per tahun, ditambahkan, dan untuk faktor listnya adalah tahun, ditambahkan. Kemudian klik plots, centang normality plots with test, continue, klik OK. Terlihat sudah ada outputnya. Ini untuk output normalitas, test of normality. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidi Dana Pamansah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nada Sipa Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogen. Baik, karena datanya kita sudah ada, langsung saja prakteknya. Yang pertama, complement. Lalu pilih one way ANOVA. Kita klik unit. Lalu kita pindahkan ke dependen.
tahun kita pindahkan ke faktor. Klik post-hoc, lalu cari 2K. Continue. Pilih option. Karena di sini kita menguji homogen, maka pilihlah homogeneity of variant test. Continue. Oke. Nah, seperti inilah hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Joleha. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Juleha akan menjelaskan tentang output yang udah dikerjakan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini output mengenai data unit per tahun perusahaan menurut provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang output mengenai uji normalitas, uji homogenitas, dan uji F atau ANOVA. Pertama, kita ke uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita hanya menggunakan tabel pada test of normality. Ini tabelnya. Sebelumnya, uji normalitas di sini tujuannya untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika normal, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, biasanya untuk uji normalitas itu digunakan yang pertama Kolmogorov, Smirnov atau data observasi itu lebih besar dari 30. Sedangkan yang kedua ada Sapirowicz, yakni nilai observasi atau nilai N-nya itu lebih kecil atau kurang dari 30. Untuk uji hipotesisnya, apabila H0 itu diterima, maka sampel yang berasal dari populasi tersebut berdistribusi normal, dan apabila H1 diterima, maka sampel yang berasal dari populasi itu tidak berdistribusi sama. Kita bisa lihat pada kriteria pengujian normalitas bahwasanya apabila nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima. Tapi kalau misalkan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini kita bisa lihat pada data unit per tahun pada tahun 2018 sampai 2020 itu, dan kita bisa lihat di sini. Kita copy dulu datanya yang di output yang ada di SPSS, kita simpan di file yang berbeda. Di sini kita bisa lihat pada tabel test of normality. Di sini ada bacaan Kolmogorov dan bacaan Sapirowicz. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Apabila Kolmogorov itu apabila nilai observasinya lebih besar dari 30, sedangkan Sapirowicz ini nilai observasinya kurang dari 30. Kita lihat pada data per unit. Data unit per tahun itu datanya kurang dari 30, artinya kita menganalisis di bagian Sapirowicz. Nah, kita mulai dari unit per tahun pada tahun 2018. Bahwasanya di sini nilai signifikannya itu sebesar 0,930,
lebih besar dari 0,05. Dan pada tahun 2019, nilai signifikannya sebesar 0,996, lebih besar dari 0,05. Dan pada tahun 2020, nilai signifikannya 0,923, lebih besar dari 0,05. Artinya, dari unit per tahun pada tahun 2018 sampai 2020 tersebut, nilai signifikannya semuanya itu lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data unit per tahun perusahaan yang ada di Pulau Kalimantan itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke uji homogenitas. Nah, di sini di output SPSS kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa sekaligus menguji tes homogenitas dengan uji ANOVA. Sebelumnya kita uji homogenitas terlebih dahulu. Di output SPSS kita menggunakan test of homogeneity of variance. Nah, di sini tujuan dari uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah varians yang sama atau tidak. Nah, untuk kriteria pengujian homogenitas ini, apabila yang pertama itu apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompok sama. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka varians antar kelompok tidak sama. Ini data dari unit per tahun. Kita akan mengetahui apakah data dari unit per tahun ini sama atau tidak. Kita bisa lihat di tabel yang ini. Di sini udah ditandain warna kuning dan warna merah biar kita tahu bahwasanya untuk uji homogenitas kita hanya melihat pada tabel yaitu Bassett-Ottman. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikan Bassett-Ottman untuk unit per tahun adalah sebesar 0,851. Nah, karena nilai signifikan 0,851 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya unit per tahun atau varians dari unit per tahun yang ada di Kalimantan, yang ada di Pulau Kalimantan pada tahun 2020 bertahun 2018 sampai 2020 itu homogenitas atau bersifat sama. Baik, kita ke uji ANOVA. Untuk uji ANOVA di sini, apabila kita menggunakan SPSS, kita hanya bisa melihat pada nilai signifikannya saja. Ini nilai signifikan pada tabel ANOVA. Kita lihat di sini. Nah, udah ditandain tanda merah. Di sini kita hanya melihat berbeda kalau misalkan kita menguji uji F atau ANOVA itu menggunakan hitungan manual, artinya kita pakai ini yang uji F. Tapi kalau misalkan di SPSS biasanya kita melihat di nilai signifikannya saja. Bahwa untuk kesimpulannya dari output di atas ini, yang dari SPS ini,
bahwasanya kita bisa melihat nih bahwasanya nilai signifikan dari ANOVA-nya itu lebih besar, 0,770 lebih besar dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwasanya data unit per tahun perusahaan yang ada di Pulau Kalimantan itu tidak ada pengaruhnya atau hipotesis yang diajukan ditolak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai uji normalitas. Ini uji normalitas dan uji homogenitas dan uji ANOVA. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.